Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 komunikasi multikultur yang beranggotakan Athaila Abdul Haq, Ardia Angelia Trinanda, Rahmania Juwita, dan Resiva Triayuning Pramesti yang akan mereview sebuah film yang berjudul Menes dari Ernest Prakasa yang memiliki beberapa unsur dari komunikasi multikultur itu sendiri, yaitu rasisme, etnosentrisme, dan prasangka. Lalu yang pertama, sinopsis. Akan saya bacakan sinopsis dari film Ngenes, yaitu menceritakan Ernest yang diperankan oleh Kevin Anggara dan Ernest Prakasa tidak pernah memilih bagaimana ia dilahirkan, tapi nasib menentukan ia terlahir di sebuah keluarga Cina. Tumbuh besar di masa Orde Baru di mana diskriminasi terhadap etnis Tionghoa masih begitu kental. Bullying menjadi makanan sehari-hari. Ia pun berupaya untuk berbaur dengan teman-teman pribuminya, meski ditentang oleh sahabatnya sendiri yang bernama Patrick yang diperankan oleh Brandon Salim dan Morgan Oy. Sayangnya berbagai upaya yang ia lakukan tidak juga berhasil, hingga Ernest sampai pada kesimpulan bahwa cara terbaik untuk berbaur dengan sempurna adalah dengan menikahi perempuan pribumi. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai multikulturalisme yang tercermin dalam film Ngenes. Yang pertama adalah tindakan rasisme. Setting waktu pada film Ngenes ini sendiri terjadi setelah peristiwa pada tahun 1998, di mana pada saat itu terjadi sebuah kerusuhan yang melibatkan kaum Tionghoa sebagai korbannya. Oleh karena peristiwa tersebut, banyak terjadi tindakan rasisme yang ditunjukkan oleh kaum Tionghoa. Seharusnya, setelah peristiwa 1998 tersebut, sudah tidak ada lagi rasisme terhadap etnis Tionghoa. Namun, hal tersebut masih terasa bahkan sampai saat ini. Kelas 1 B, bukannya lo kelas 1 C. Cina, ya. Atau enggak, C, Cipit. Atau enggak, C, Candi Borobudur. Ngapain kalian di situ? Enggak. Masuk kelas sana. Ya, Kedua, ada etnosentrisme. Dalam film ini, menunjukkan bahwa etnis Tionghoa memiliki sikap etnosentris. Myers, dalam Wijaya tahun 2017, halaman 8, menjelaskan bahwa etnosentrisme adalah keyakinan suatu kelompok terhadap superioritas etnis dan budayanya sendiri, sehingga menganggap rendah kelompok lain di luar kelompoknya. Sebagian masyarakat etnis Tionghoa merasa istimewa dibandingkan dengan etnis masyarakat lainnya, sehingga membuat etnis Tionghoa cenderung tidak membaur dengan masyarakat pada umumnya yang berbeda dengan mereka, dan Tionghoa cenderung bergaul dengan sesama etnis Tionghoa, karena mereka merasa memiliki kesamaan secara karakter dan pemikiran. Hal ini membuat kesan bahwa etnis Tionghoa hanya berkumpul dengan sesama mereka saja dan menjadikan etnis Tionghoa terlihat eksklusif, sehingga menunjukkan sikap etnosentris terhadap etnis Tionghoa. Bangsa Cina akan menguasai dunia. Lu harus wajib belajar bahasa Mandarin. Tapi kalau itu gue setuju. Alah. Yang ketiga, ada prasangka. Di Indonesia, seseorang yang memiliki ciri fisik bermata sipit dan berkulit putih diidentifikasikan sebagai etnis Tionghoa. Sehingga, apabila ada seseorang yang bukan keturunan Tionghoa, tetapi bermata sipit, maka identitas sebagai orang Tionghoa akan melekat pada orang tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila ada mereka yang termasuk keturunan Tionghoa, namun tidak bermata sipit, maka identitasnya sebagai kaum Tionghoa dipertanyakan. Tuh, tadi saya lihat matanya sipit, persis. Saya yakin 1000% kalau itu bayi pasti produknya engkau. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Film Ngenes mengandung muatan budaya khususnya budaya etnis Tionghoa, di mana kategori budaya dapat dilihat dari segi bahasa, teknologi, sistem mata pencarian, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Selain unsur budaya, dalam film Ngenes Ernest Prakasa berusaha menampilkan identitas orang Tionghoa di Indonesia sebagai minoritas yang penipu.
pelit, dan penuh perhitungan. Selain berbagai bentuk identitas diri kaum Tionghoa, film ini juga merupakan cara untuk menunjukkan eksistensinya sebagai etnis Tionghoa peranakan di Indonesia. Kedua hal ini disebabkan oleh adanya latar belakang sejarah yang panjang yang menimbulkan identitas yang buruk bagi kaum Tionghoa. Dikarenakan identitas sebelumnya yang bernilai negatif, maka kini kaum Tionghoa mulai menunjukkan eksistensinya dengan caranya yang beragam di tengah masyarakat. Itulah yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.